tadi adalah cuplikan atau trailer film dari 2045 Apa Ada Cinta gitu ya. Akan mulai tayang di bioskop pada 1 Desember 2022 ini. Nah, ini adalah film bercerita soal kehidupan anak muda, tapi bukan hanya itu saja. Ada kejutan di film ini yang menunjukkan berbagai perkembangan teknologi yang diperkirakan bakal ada di tahun 2045 mendatang. Sudah bersama kami di sini, Valen dan Irianda tidak hanya berdua saja. Halo teman-teman. Halo. Anda gabung di saya dong, kamu nggak main di film ini, tolong ya. Ya emang nggak bisa ya, kan masih kelihatan lagi. Oh gitu ya. Bauer juga kan. Oh iya, saya di sini ada produser, ada sutradara gitu ya, siapa tahu nanti diajak. Boleh deh. Selamat pagi teman-teman, tentu yang diharapkan semoga teman-teman selalu sehat dan selamat. Sebentar lagi filmnya sudah akan tayang dan kemarin sudah habis ini ya, gala premier ya? Gala premier. Ya oke deh. Yang jadi penasaran sebenarnya dari teasernya tadi, jadi sebenarnya si Cinta jadian nggak sih sama kamu di akhir film itu? Sebenarnya spoiler banget ya. Tapi gimana dong? Kira-kira bakal jadian atau setia pada sahabatnya? Kalau itu sih menurut aku lebih seru lagi kalau kalian nonton langsung. Karena catnya bener-bener di situ. Paling nih kalau udah masalah film memang nggak bisa, ini langsung cepet pengen tahu juga. Sebelum itu kita kenalan dulu kalau Valen ya. Di sini ada Cinta Brian, kemudian ada Yasmin ya. Yasmin sebagai apa nama cast-nya? Renata. Brian? Sebagai Marshall. Oke, di sini ada Mas Odi Ya, sebagai produsernya ya. Kemudian ada Mas Uki, Creative Director, dan juga Mas Indra ya. Sutradara ya. Oh, oke, itu dia. Jadi kalau berbicara cinta-cintaan sekarang juga bisa digabung dengan teknologi AI, karena inilah yang akan kita lihat nanti di 2045 Apa Ada Cinta begitu ya. Cuma mungkin Mas kalau dari awalnya dulu nih, ide-ide semacam ini nih kenapa mau diambil begitu? Mas Uki mungkin ya dari awal dulu ya. Oke, Mas Uki. Jadi memang gagasan ide awal gitu ya, kita sebenarnya mau kasih hint gitu ya. Nanti pada saat sahabat Indonesia ya, Indonesia kelihatan kayak gimana sih? Itu basicnya sebenarnya. Future. Biasanya kan kita film tuh sejarah, karena sejarah udah ada apa namanya showcase-nya kan, gitu ya, gampang ditiru. Tapi pada saat kita tentukan 2045, wow, kayak apa ya? Itu butuh daya hayal tinggi kan. So that's why sebenarnya kita lakukan waktu itu demokratisasi ide, gitu ya, yang kita sebut sebagai democracy of centennial. Jadi kita challenge anak-anak Gen Z yang run this country tahun 2045, kasih ide ke kita, mereka pengen Indonesia kayak apa sih? Oh, gitu. oke. Masuklah 32.000 ide. Jadi kayak survei berkala gitu. It's not survey, it's crowdsourcing, idea crowdsourcing gitu ya. So 32.000 idea, kita butuh kurasi 14 bulan untuk menemukan dari 32.000 ke 5.000 ke 36 sampai ke 10. Kurasinya aja setahun lebih. 14 bulan. Jadi 10 ide itu yang menurut kita yang paling relevan akan terjadi di Indonesia. Itu pun setelah itu masih di-challenge sama Indra, begitu ngobrol sama Indra gitu. Kita nggak cerita mobil terbang nggak lah, relevan. Kita bukan bikin Star Wars gitu. Tapi paling tidak Indonesia ini pasti maju 2045. Nah, teknologi apa aja sih yang terjadi di tahun itu kita wujudin lah di film ini. Jadi this is the first movie yang idenya bukan ide sutradara, bukan ide kreator, bukan ide produser, tapi ide publik. Gitu. Apa tadi namanya crowdsourcing tadi ya? Ide crowdsourcing. Gitu. Ya. Tapi ada ini nggak ya, berkaca dengan film lainnya nggak? Sebenarnya kan kalau untuk film yang ada dimodifikasi sama artificial intelligence, terus habis itu film sci-fi lah sebenarnya banyak sekali di luar negeri. Nah, itu ada yang di semacam kiblat kali. Semacam kiblat ya? Atau bener-bener ini murni semuanya baru mau dicoba di film ini? Indra mungkin ya. Kalau berarti itu referensi ya, referensi film kita. Referensi film kita ada sih beberapa ya, tapi kan kalau masalah mungkin kita ambil referensinya masalah color, warna, bentuk ruangan yang mungkin gitu ya. Tapi kalau untuk emosi tetap kita pakai yang lebih ke istilahnya lebih ke Indonesiaan lah.
emosi dari gestur segala macam, dialognya juga seperti itu. Paling kalau referensi tadi aja kita cuman warna Ya. sama gimana Ada teknisnya sebenarnya sih. Ada satu hal yang menarik gitu, film-film Hollywood gitu ya, yang banyak kan, saya nggak perlu sebut nama filmnya gitu ya, yang di sekitar tahun 2045, 2049, 2050, itu rata-rata menunjukkan bumi yang chaos. Oh, Nah, oke. Bumi yang chaos gitu. Nggak, kita nggak mau lah gitu. Indonesia harus tetap hijau, Ya. keren. Benar. Gitu. Mesti kayak Ada begitu. rasa optimisme yang dibangun di situ ya. Oh iya benar. Ya, betul. Pada saat pemerintah bilang emisi 0% emang terjadi emisi 0% itu relevan gitu. Itu makanya ada satu Kemudian berkomunikasi ini dengan apa namanya? Hologram gitu ya? Iya. iya, sebenarnya itu AI. Artificial. Kalau sekarang kan AI masih dalam bentuk program kan, tapi nanti kita udah bisa mewujudkannya. Iya, jadi kayak Ada sambil program nelpon lah terus AI itu bisa jadi teman kita, bisa jadi ibu kita, bisa jadi adik kita, siapapun. Bisa jadi pet, bisa jadi Iya, apa iya. yang bisa berkomunikasi. Yang saya bayangkan langsung ke case-nya itu kan harus berarti kan harus melakukan sesuatu yang nggak ada di sini sebenarnya kan, kayak memprogram Imajinasinya sesuatu. berarti. Kemudian Betul. pas ngobrol sama yang tadi kayak AI hologram itu gimana kesulitannya, Brian mungkin? Yang paling banyak interaksi sama AI sih Yasmin. Oke. Ya untungnya sih dalam proses syuting aku adalah cast beneran juga ya. Jadi it's not hard buat kayak ngelihat arah pandang di mana atau sama siapa. Karena proses syuting aku itu kayak ngobrol ke manusia aja gitu. Dan AI di sini kan juga fungsinya seperti itu, seperti teman pribadi aku gitu. Iya, tapi kan sosoknya nggak ada kan, seolah ketika proses pembuatannya kan berarti kayak ngomong sendiri gitu kan. Ada. Pengambilan gambar ada. Oke. Fisiknya ada, Harus fisiknya. ada. Paling cuma pas kayak mengoperasikan beberapa teknologi. Ya. gitu ya. Iya. Cuma satu yang fisiknya nggak ada, jadi satu. Betul. Ntar lihat aja dulu. Masih nunggu dong berarti nanti 1 Desember. Nah, kalau proses pembuatannya sulit nggak sih, Mas? Apalagi kan ini pasti ada modifikasi dengan green screen. Bagaimana tadi kalau teknik pengambilannya Jasmine terhadap AI itu emang kita ambil langsung gitu kan, kalau udah ada apa nanti tinggal kita Tinggal dihilangin aja. DI-nya aja gitu. Tapi nggak ini ya, maksudnya nggak terlalu sulit sih, nggak terlalu sulit karena juga kita kan belajar juga kan, belajar juga kita ngulik juga bagaimana prosesnya syuting melakukan CGI dengan teknik pengambilan gambarnya seperti apa gitu, kita udah paham lah. Sebenarnya satu tim tuh punya rasa penasaran yang sama gitu, bahwa kenapa sih Hollywood bisa kita enggak gitu. Oke. Tapi ini berarti baru film dengan baru proyek pertama yang dibuat yang dengan konsep ini. Di Indonesia ya? Iya, di Indonesia ya. Wow. Ah, itu dia. Berani Tambah juga penasaran ya. lagi, kan? Gimana Pak? Jadi ada dua, yang pertama, yang satu masa tadi idea crowdsourcing, yang kedua masalah teknologi ini memang edan. Filmnya itu sendiri. Karena kita mesti bertanggung jawab sama 10 pemenang ide itu untuk mewujudkannya ke dalam movie. Menerjemahkan gitu ya. Oke, kalau Pak Produser gimana nih? Maksudnya Kan gimana otomatis kan, wah idenya gila nih, akan laku di pasaran nggak ya? Keberaniannya gimana untuk... Enggak, kalau saya lebih pertama PR dari Mas Uki itu bagaimana merangkai satu cerita konten dengan 10 ide itu. Kan mikir mesti adegannya apa gitu. Memang ini memang original story. Jadi kita merangkum itu berbulan-bulan sehingga bisa nyambung antara ide dari Melon sendiri atau Telkom ini dengan apa yang kita buat untuk jadi konten gitu, Bu. Ini yang paling sulit banget, bagaimana idenya itu. Untuk apa sih ini, kita fungsinya apa gitu. Jadi 10 unsur tadi harus masuk. Nah itu kan satu bingung banget, ada pembuat macam-macam lah. Dari AI, terus translate 2 bahasa, nah itu bagaimana itu? Ada Benar-benar translator. Jadi kamu orang Jawa ya, saya orang Perancis. Kita ngobrol. Bisa ngobrol. Ya udah, saya pakai bahasa Bahasa Perancis. masing-masing aja. Iya. Dan itu connect di sini. Itu yang memang diharapkan semua orang sih kalau memang mau majuin pariwisata Indonesia itu sebagai ini ya, cara yang paling pantas kelihatannya. Coba kalau Brian Penasaran deh. di di case-nya sebagai apa dan kemudian dinamika ketika syutingnya itu seperti apa? Aku sebagai Marshall, dinamika syuting itu di lokasi kebetulan ya karena syutingnya sama Yasmin Nepper jadi hyperaktif, seru banget. Seru banget. Hyperactive. So ya di lokasi aku nggak pernah bosen sih, cuman ada banyak kadang-kadang hal yang kayak kadang-kadang aku bingung ini cara operasi teknologinya gimana, harus ngebayangin kan imajinasinya. Tadi ada ya hayalan Ada tinggi. hayalan tinggi. Nah untungnya dibantu dengan Pak Indra Kobut, jadi aku lebih mudah untuk menerima itu. Kalau sendirian aku sana kayak
ini gimana gitu cara kerjanya imajinasi kadang-kadang terlalu lebih juga nggak make sense kan. Ya. Soalnya di otak aku kadang 2045 ya itu yang gara-gara ngeliat dari Mobil Hollywood terbang kayaknya yang gitu ya. jauh banget kadang nggak realis ya. Jadi yang dibuat sama Mas Uki lebih realis, lebih enak dicerna sebenarnya. Berapa lama untuk mempelajari skenario cerita ini? Kan otomatis harus baca naskah, kemudian latih peran, itu berapa lama menyesuaikannya sampai akhirnya Del kita siap syuting gitu? Kita latihan sebulanan lebih lah sebulan. Ya, reading sebulan. Reading sebulanan. Emang beda ya kalau artis profesional sebulan aja jadi dengan padahal yang belum pernah dialami mereka sendiri kok. Tunggu. Terima kasih. Ada satu hal yang menarik ya. Silakan. Tiga artis ini, tiga cast ini, main cast ini adalah film pertamanya mereka. Oh. Oke. Wow. Pada saat itu. Pada saat itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Tapi sekarang mereka udah. Jadi ya mereka udah jadi sekarang. Jadi kita beruntung sih sebenarnya. Sekarang mereka udah ratingnya udah lumayan lah, udah keren lah. Tapi pada saat itu mereka zero. Oke, berarti emang menghantam jiwa perannya dari sutradara luar biasa. Oh iya, berat. Produsernya Berat di juga sini, luar biasa. berat. Dan ini nanti kita bisa dilatih ya Irianda ya. Oke, saya siap. Saya sih juga siap. Oke deh, nanti kita masih akan ngobrol banyak dengan narasumber yang ada di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ya, masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan ini masih rame. Tepuk tangan biar semangat pagi-pagi. Biar gak kedinginan gitu ya di dalam studio. Ya, makanya sekarang Apa aku tuh? mau ngajak games nih biar agak hot Oke, sedikit ya. kita games. Apalagi tadi dari Yasmin udah bilang aduh kedinginan nih gak mau dicopot gitu ya mejanya di sini. Oke deh, sekarang kita mau ngajak main mereka. Jadi di sini ada permainan truth or dare. Mereka Truth harus or dare, siap dengan tulisan yang ada di dalam sini. Oke. Jadi nanti kalau ya yang siap dengan tantangannya ataupun siap dengan kejujurannya gitu ya dengan apapun yang akan diambil. Hostnya nggak usah kan? Hostnya enggak dong. Apa Irianda mau dikerja juga? Enggak ya. Oke deh. Silakan, kita mulai dari mana? Dari Cinta dulu. Oke. Sebenarnya dipanggilnya pernah dia manggil Cinta nggak sih? Selalu dipanggil Cinta sih. Kalau cewek, kalau cowok biasanya manggil Brian. Oga ya. Oh, iya dong, masa ini ada manggil Cinta. Jadi salah paham nanti. Iya benar-benar. Oke, Oke, Brian. boleh diambil satu. Oke, lihat. Oh nggak ada. Ditukar dong. Ya. Kita buka pelan-pelan. Apa tulisannya? Silakan dibaca, Brian. Dibaca. Untung aja. Soalnya aku lagi nggak bawa HP. Apa tuh, Oke, emang? jadi emang tantangannya? Tantangan adalah pinjam HP dari salah satu kru lalu selfie di handphonenya. Oh, iya, aman. Sepele lah ya. Boleh deh Pinjam langsung HP aja siapa? pinjam. Pro. Now. Jadi gua. Cari aman, cari aman. Iya. Sikat. Oh iya, saya kalau sama temen-temennya biasanya dijailin sendiri ya. Selfie-nya bareng-bareng kali bisa ya? Oh iya, boleh. Oke, tapi kalau Valen di sana kalau bisa ya? Cinta dong. Ya, tutup dong. 1, 2, 3. Oke, terima nice. kasih. Thank you, Brian. Thank you. Dan Oke, lanjut. Berikutnya, Yasmin ya. Kamu pulang sekarang kan? Tolong dong, takut banget loh. Panjang. Dari pemain film 2045, siapa yang paling kamu kagumi? Alasannya. Kagum. Ini harus Boleh. pemainnya aja berarti ya? Boleh pukul rata Boleh. kali ya. Oh, Karena di sini tuh menurut aku dari awal kita reading sampai akhirnya kita eksekusi film, menurut aku semuanya sangat bersemangat. Dan I think everyone gave their full effort gitu sih. Jadi aku salut sama semuanya. Mulai dari yang baru-baru pertama kali syuting, aku cinta sama Indah sampai yang senior-senior. I think we all gave our best gitu sih. Wih, luar Iya itu ya, itu biasa. bocorannya juga ya, karena ada banyak senior juga di film ya. Ada senior, ada yang juga juniornya. Tapi gimana mereka bisa collapse jadi satu menghasilkan film yang luar biasa itu sebenarnya sebuah tantangan tersendiri. Karena kan? zaman sekarang yang saling membutuhkan juga, senior juga nggak bisa ngerti juga kan, misalkan soal AI dan lain-lain. Iya, ya. benar. Pesan makanan online juga biasanya nyokap kan. Iya. Bisa Berat bantu ya. kan? Iya, Oke itu deh, iya. kita ke next. Oke, kita Mas next. Indra kali ya ke belakang. Mas Indra kali dulu, ya. oke Mas Indra. Ini karena pukul rata jadi harus main semua. Aduh. Telepon mantan. salah. Bukan, coba Mas. Apakah kamu pernah mengghosting saat PDKT? Karena pernah Mas Indra coba. Coba diulang Mas, sorry Mas. Apakah kamu pernah mengghosting saat PDKT? Apakah kamu pernah ghosting? Ghosting sama siapa gitu kan? Aku
Jadi Mesti dulu gue sikat-sikat semua. oh, Playboy ceritanya. Iya, zaman dulu kan nggak ada ghosting-ghostingan kan. Oh iya, benar. Siapa Mau, aja. enggak, tembak. Iya. Masalahnya dulu nggak ada. Semua cuma yang 5 semua ya kan. Kita anak-anak priok nih. Mungkin sudah dilakukan tapi nggak ada ininya kan. Nggak ada buktinya. Nggak ada. Oke. Oke deh, lanjut. Terima kasih lagi nih, ini lagi nih. Enak aja lu. Ntar lagi biar paling Nggak dapat. ada. Rese lu. Nggak ada. Biar Pak Odi dapat. Oke, ini agak dare nih sebenarnya. Ini dare sih. Oh. Apa ini? Tunjukkan isi history search di IG kamu. Iya, Oke. coba. Handphonenya tuan. Ini Kiri nyari Anda cek. pemain. Saya cek ya. Oke. Ntar merah lagi tuh. Aduh, jangan nih privacy nih. Yang Enggak dong, kan ini udah kesepakatan. Harus menerima Uslo. semua tantangan yang kita kasih. IG tadi ya. Takut Tiga. banget loh. Itu kalau kita Takut dapat ya, agak. Itu kalau kalian dapat Itu gimana? tadi kalau aku yang dapat langsung kabur kan. Oke, kalian saya diberikan handphonenya. Oke, Jadi ini coba. sangat terbuka sekali ya. Search. Kita lihat. 2045. Dedikasi. Dedikasi tingkat tinggi. Lo kalau kena, Iya, tadi lo oke. mati juga tuh. Tahu. Oke. Gue nggak bawa handphone, gue nggak bawa handphone. Iya, kalau mereka berdua, wah padahal bisa bikin gosip baru nih ngalahin. Searching IG. Oke. Oke. Gue langsung lupa ada meeting dan. Udah. Nah, Apa nih? Dia Tirukan personel. impersonate salah satu artis sampai temanmu bisa menebak. oke. Nah, oke. Itu seru sih. Apa itu gimana? Gak apa-apa, kita berikan waktu. Impersonate salah satu artis hingga kita bisa nebak ya. Ini siapa sebenarnya? Perannya gitu ya. Ya boleh. heeh. Atau kebiasaannya ketika syuting deh. Atau dari film ini juga boleh. Dari film Iya, dari film ini aja. kan? Dari film ini. Ya aku mau kasih ini aja salah satu dari peran pemain saya yang Oke. biasa nge-hack gitu. Iya. Jadi buka. Berarti yang boleh nebak Cinta Ya, sama nanti sebelum- Yasmin. Kalau gue mau tahu ini siapa. Tunggu. Oh ya, Oh oke iya, oke. pasti tahu ya. Kan gue ngedit, gue tahu nih. Oh, coba. Wih, Liatin. Terus searching. Nah itu siapa? Siapa? Bangin ya. Tuh satu. Ini apa sih sebenarnya ngapain ini? Yang Liatin lagi. Oh, gue hack. Itu Yang jawab siapa siapa? ya? Siapa? Ya, jawab siapa? Oh, aku tahu. Si Marsal. kan? Marsa. Masa. Sama, Masal Renata sama, sambil nge-hack sih. Nah, aku tuh ngomong Renata, tapi kenapa udah dicolek Marcel duluan? Berarti aku tahu dong. Tadi Renata. bocor lagi sedikit berarti nggak apa-apa ya. Saling nge-hack. Nah, itu Saling dia. nge-hack, Iya, oke. itu kan salah satu teknologi yang ada di film ini. Oh, Enggak, kalau kita kan nge-hack sekarang gini. Oh, beda. Atau main komputer. Beda. Ini kenapa gini, Mas? Ya, itu Kenapa mencari di Kan ada location. location-nya semua cari. Lo bisa tahu. oke. Jadi Jadi aku bisa narik kesimpulan soal film ini nih. Dan jadi ternyata si Renata Udah, sama-sama nge-hack Marshall. Akhirnya Renata meninggalkan sahabat ya. Oh iya. Kelihatannya gitu Kita tanya ya. langsung kali ya ke kreatif director ya. Jadi kan selain ini film dengan teknologi tinggi gitu ya, 2045, tapi ada romance-nya juga. Sebenarnya jalan cerita romance-nya kayak gimana? Biar kita nggak terlalu nebak-nebak juga. Sebenarnya film ini simple gitu ya. Apa sih namanya? Kalau saya bilang sih ringan ya. ringan gitu ya. Common, sangat common. Story-nya sangat common. Itu yang kita nggak mau bahwa sampai nonton film ini mesti mikir gitu. Oh, oke. Jadi benar-benar konflik yang dibangun segala macam itu terjadi di lo juga, terjadi di gue, terjadi pasti. Oh, oke. Gitu. Tapi Keseharian. Apakah tentang ghosting, Pak? Apakah tentang itu ya? Nanti Iya. kita penasaran pokoknya tanggal 1 Desember ya. intinya it's a love story terjadi di Indonesia tahun 2045. Ya, ya, ya. Oke. Tapi how-nya yang beda. Ya kan? 20 tahun yang lalu gue ke pacar gue surat-suratan. Oke. Ya kan? Mas Odi, tapi satu terakhir mungkin singkat aja. Ini kan sebenarnya mau diproduksi, mau rilis filmnya itu kan Iya. dari Juli 2021 ya. Iya. Tapi kenapa sampai sekarang baru akhirnya dirilis? Oh ya, harusnya juga ya kita tahun ini udah dikasih 2 kali kesempatan untuk tayang gitu, Mbak. Karena yang pertama kan baru tingkat okupansi penontonnya baru 25% kan. Terus naik lagi 50. Jadi ya kita masih belum tunggu, masih Oh, wait and see oke. aja. Ketika dibuka akhir tahun lalu
100%, nah baru kita mulai ajukan lagi untuk tanggal penayangan. Oh, iya. Jadi lebih strateginya sih Mbak, kalau tahun waktu 50% okupansinya, kita juga nggak berani gitu. Tantangan pandemi balik lagi pandemi ya. itu paling kembali ke sana Iya, gitu loh. gimana balik Setelah itu, modalnya? iya susah. Itu sih, jadi kita sebenarnya udah siap dari tahun lalu juga kita udah siap, film ini udah tinggal standby tayang gitu. Cuman karena momennya nggak pas, ya kita harus sabar nunggu dulu. Oke. gitu. Oke. Terakhir, Yasmin, Brian, pesan buat para penonton, kenapa harus nonton ini? Harus nonton ini supaya bisa melihat kisahnya Mera, kisahnya Marshall, kisahnya Renata, dan Indonesia 2045 ya. melihat Indonesia 2045 di imajinasi film ini tuh seperti Iya. Kepo deh, kotanya apa sih? Boleh tahu nggak sih? Di mana tuh? Jakarta. Jakarta 2045 itu. Kirain udah di mana gitu. 2045 Jakarta. Sama sedikit di Kalimantan. Oh, itu dia maksudnya. Oke, Brian. Kalian harus nonton film ini karena film ini sebenarnya dramanya nggak terlalu berat ya buat kalian. Sering kalian lewatin di kehidupan sehari-hari. Oke. Mungkin ada kecocokan yang bisa kalian tertawakan di film ini, perasaan-perasaan cinta yang lucu gitu kan. Dan kita bawa kalian imajinasi bareng-bareng di tahun 2045, 23 tahun ke depan seperti apa sih Indonesia. Iya. Gitu sambil ada drama-drama love story-nya sedikit. Iya. Slice of life. Slice of life. Slice of life. Tapi itu ya, pemilihan dan apa namanya proses awalnya kreatifnya ini tidak main-main ya. Iya, Tadi dari iya. 32.000 ide yang Iya. masuk. Jadi ini ya Nggak 10. saya pastinya juga nggak kaleng-kaleng nih ide daya hayal kita juga harus dipakai nanti. Oke, Iya. kalau gitu terima kasih banyak teman-teman semua. Sama-sama. Mas Terima kasih. Oki, Mas Waktunya. Uki, Mas Indra, Mas Yasmin, Dan Brian. juga Brian, terima kasih sudah gabung bersama kami. Semoga nanti sukses. Banyak Amin. sekali yang nonton di 1 Amin. Desember Amin. 2020. Oke, akan ada informasi terakhir dari Mas Uki terkait 2045 Apa Ada Cinta. Silakan Mas. Oke, ini kejutan ya. Film ini banyak yang pertamanya ya. Pertama dari crowdsourcing, pertama apa sih namanya main film gitu ya. Ini yang pertama juga Anda bisa mendapatkan free ticket. Oke, gimana caranya? Oke, gimana caranya? Tolong lihat ke IG 2045 Apa Ada Cinta. Oke, Ya, syarat dan ketentuannya. Simple, Anda hanya cuma mendownload app. Oke. Oke, siap. 1 Desember 2022 bisa disaksikan di seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Akhir kata kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Semoga kesehatan selalu bersama Anda dan juga keluarga serta orang-orang tersayang di sekitar Anda. Saya Valentina Sitorus. Saya Riana Marenus. Terima kasih. Sampai jumpa. Jumpa. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.